Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada yang tanya ya, bro, kenapa kok kalau pakai bensin Pertamax turbo kok rasanya suara mesin makin kasar ya? Penulis juga pernah ngerasakan, atau ada bro juga yang ngerasakan, kalau pakai aditif ini kok jadi makin kasar ya suara mesin. Atau juga sebaliknya, pakai bensin ini kok suara mesin jadi lebih halus ya. Kok bisa seperti itu? Kenapa ayo seperti itu? Karena ya, bensin itu sebenarnya nggak cuma soal oktan. Ada banyak hal yang ingin dicapai di bensin itu. Yang pertama tentu oktannya sesuai dengan spesifikasi. Yang kalau misalnya tidak tercapai, ada masalah. Masalahnya adalah jadi pre-ignition. Jadi oktan itu boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah kalau oktan sampai kurang, masalah. Yang kedua adalah kandungan energi. Kandungan energi ini harus cukup tinggi, nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, apa yang terjadi? AFR-nya ngaco. Jadi air to fuel ratio itu harus sesuai dengan apa yang di standar bensin itu harus sesuai kandungan energinya, harus dalam range tertentu untuk bisa memenuhi standar pabrikan, untuk bisa setelan AFR pabrikannya itu pas. Kalau misalnya ya bensinnya mengandung banyak etanol, masalahnya adalah etanol itu kandungan energinya kecil. Apa yang terjadi kalau kandungan energinya kecil? Rasio AFR-nya harus perkecil. Bensinnya harus lebih banyak daripada udaranya. Jadi makanya AFR-nya bisa sampai 10, bisa sampai 9 kalau bensin campur etanol, etanolnya banyak. Kalau etanol 100% malah bisa sampai 6 udaranya. 6:1. Jadi penting sekali kandungan energi itu. Terus yang berikutnya adalah dari sisi kebersihan mesin. Jadi yang namanya bensin itu juga harus bisa membersihkan ruang bakar. Dan ini hubungannya dengan kandungan energi juga ya. Atau ya kandungan lain-lain lah ya. Bensin yang kandungan energinya kecil otomatis butuh pembersih lebih banyak. Kenapa? Karena ya makin banyak sampahnya. Karena bensinnya nggak berubah jadi energi 100%, tapi ada yang nyisa. Untuk volume yang sama, kalau yang kandungan energinya tinggi bisa misal 100% gitu ya. Nah kandungan energi rendah nggak bisa 100%. Nah terus selanjutnya baru pelumasan. Mungkin masih ada faktor lain seperti misalnya anti uap. Anti uap itu penting untuk bensin yang punya karakter mudah menguap, terutama yang oktan tinggi. Oktan tinggi mestinya mudah menguap. Nah untuk mencegah penguapan perlu adanya anti uap, anti penguapan. Ada juga anti gel, anti membentuk apa jadinya kerak ya, anti kerak di dalam mesin. Tapi ada juga pelumasan. Faktor pelumasan ini merupakan faktor yang penting juga untuk untuk bensin ya. Jadi bensin itu harus licin. Kalau bensin nggak licin, ya jadi repot karena yang ada di dinding yang bisa melumasi dinding silinder itu nggak cuma oli tok, bensin juga. Yang jadi kendala
kalau orang mau mengembangkan mesin pakai bahan bakar air itu ya pelumasan juga, karena kan kalau air nggak ada karbonnya, sementara itu karbon bisa jadi pelumas, seperti halnya sulfur dan karbon. Jadi kandungan sulfur yang selama ini dianggap sebagai masalah ya untuk sisi polusi, dari sisi pelumasan merupakan suatu faktor yang penting untuk bahan bakar. Nah, kalau unsur sulfurnya berkurang, maka unsur pelumasan yang lain harus dibuat makin tinggi. Sayangnya untuk spesifikasi licinnya seberapa itu entah ya, kayaknya nggak ada ya di spesifikasi bensin. Jadi ya mau nggak mau harus mengandalkan filling. Nah, kalau dari filling, penulis cuma pernah coba bensinnya dari BP, bensinnya dari Shell, bensinnya Pertamina. Wes, 3 itu tentu kemampuannya beda-beda ya. Nah, dari Pertamina gimana? Pertamina, bensin yang paling licin itu adalah Pertalite. Habis Pertalite, terus Pertamax. Kita nggak ngomong soal tenaga, nggak ngomong soal performa, kita ngomong soal licin tok ya, licin yang bikin suara mesin makin halus. Kalau oli mesinnya nggak ganti-ganti ya, kalau oli mesinnya sama. Nah, di Pertamina itu Pertalite paling licin. Pertamax kedua, yang paling kasar adalah Pertamax Turbo. Itu yang penulis rasakan ya. Jadi kalau suara mesin makin kasar, makin asak-asak, itu wajar. Karena ya memang samalah, sepakat dengan penulis kalau pakai Pertamax Turbo emang kemampuannya pelicinannya lebih lemah. Dan karena pelumasan paling lemah itu kayaknya juga membuat Pertamax Turbo itu paling mudah bikin fuel dilution. Jadi fuel dilution itu bergantung pada pelumasan juga kayaknya ya. Kayaknya penulis nggak yakin, tapi kok banyak cerita begitu. Untuk Shell, jelas bahwa Shell Super itu yang paling licin, dan Shell Super juga yang paling kecil anunya juga apa nih fuel dilutionnya. Jadi kalau ingin mengurangi fuel dilution, opsinya ya Pertalite dan Shell Super. V-Power menurut penulis agak bikin mesin kasar ya. Jadi kalau dari sisi licin, Shell Super yang tetap lebih licin. V-Power nggak terlalu licin. Di sini nggak ada nitro, jadi penulis nggak bisa review V-Power nitro. Terus yang berikutnya bensin BP. Bensin BP yang paling licin justru yang BP95 kalau menurut penulis. Tapi BP95 itu juga yang paling kacau, tenaganya nggak keluar ya. Penulis pernah pakai BP95, waduh, tenaganya nggak metu blas. Dari sisi pembersihan ruang bakar juga BP92 yang malah justru lebih sip. Kalau di Shell yang pembersihannya paling bagus ya Shell Super. Kalau dari sisi Pertamina yang paling bagus pembersihannya nggak bisa dibilang pembersihan. Yang paling nggak mengotori ya, yang paling nggak mengotori ruang bakar itu Pertamax. Kalau bensin Pertamina nggak bisa dibilang punya daya pembersih ya kalau menurut penulis. Bensin Pertamina itu bisa nih ngotori tok. Wes, itulah ya intinya. Jadi mengapa kok bisa pakai Pertamax Turbo itu bensin makin kasar? Ya karena bensin itu nggak cuma soal oktan, nggak cuma soal kandungan energi, nggak cuma soal pembersihan,
Tapi pelumasan juga penting. Dan menurut penulis, Pertamax Turbo pelumasannya paling buruk. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.